Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di perkuliahan kita di minggu yang ke-10 pada mata kuliah Statistics for Business. Dan pada kesempatan ini, kita akan mempelajari dua konsep yang ada, yaitu mengenai sampling error dan central limit theorem. Adapun learning objectives kita untuk pertemuan ini, yang pertama adalah untuk memahami apa yang dimaksud dengan sampling error. Dan yang kedua, untuk memahami apa yang dimaksud dengan central limit theorem atau teorema central limit. Apakah yang dimaksud dengan sampling error? Sampling error itu merupakan perbedaan atau selisih antara mean dari sampel dan mean dari populasi. Jadi bisa dikatakan sampling error merupakan suatu kesalahan yang bisa ditimbulkan karena kita hanya mengamati sebagian saja atau contohnya saja, tidak semuanya atau populasi. Dan sampling error ini dapat dikontrol dalam mendesain penarikan sampelnya. Nah, seperti pembahasan di depan, bahwa sampling error itu merupakan perbedaan dari antara populasi, mean, dan sampel mean, maka dari itu kita akan coba untuk melihat contoh perhitungannya. Seperti teman-teman lihat di layar, di situ di bagian sisi sebelah kiri sudah ada tabel yang menunjukkan tentang data dari siswa yang ada di satu kelas dengan nilai yang mereka dapatkan untuk sebuah tugas. Nah, kita asumsikan bahwa satu kelas ini berisi 10 murid atau 10 siswa. Jadi ini merupakan data populasi. Nah, jika kita ingin mencari mean dari populasi yang ada, seperti rumus yang sudah pernah kita pelajari, itu caranya seperti ini. Kita jumlahkan semua nilai yang ada ya. Jadi dari 95 ditambah 90 ditambah 85 dan sampai seterusnya, sampai seluruh data sudah dijumlahkan. Kemudian dibagi dengan total data yang ada. Dalam hal ini ada 10. Dan kita mendapatkan angka di sini dari total penjumlahan dan pembagiannya itu adalah 87,5. Nah, ini kalau secara populasi. Misalnya kita ingin mengambil data secara mean untuk sampel, secara sampel saja, berarti kita akan menghitung sampel dari mean dari sampelnya. Nah, di sini kita tentukan terlebih dahulu metode pengambilan sampel seperti apa yang akan kita gunakan. Misalnya, kita akan mengambil metode systematic random sampling. Seperti teman-teman tahu, kita butuh menentukan starting point-nya dan juga pada urutan keberapa datanya akan diambil. Dalam contoh di sini saya akan menjadikan starting point-nya data kedua. Oke, berarti data pertama yang diambil itu adalah data dari siswa B dengan nilai 90. Selanjutnya pada hitungan yang kedua itu adalah data yang akan selanjutnya diambil. Jadi kalau starting point-nya di sini di siswa B, data kedua setelahnya adalah kita hitung 1, 2 siswa D. Selanjutnya 1, 2 siswa F dan kita lanjutkan lagi 1, 2 siswa H dan selanjutnya 1, 2 siswa J. Totalnya ada 5 sampel data, yaitu 90, 80, 75, 90, dan 95. Kita tambahkan semua ini dan kita bagi. Jumlahnya 5. Nah, kita mendapatkan angka sebanyak 86. Berarti berdasarkan definisi di depan, sampling error untuk hal ini itu adalah selisih dari populasi mean dan sampel mean. Jadi berarti 87,5 dikurangi 86 sama dengan 1,5. Nah, semakin mendekati 0, sampling errornya itu akan semakin baik. Jika dalam konteks ini kita melihat jumlah data kita atau persebaran dari data-data kita
dengan sampling error yang ada 1,5, saya rasa tidak masalah karena range-nya tidak terlalu luas dan masih berdekatan. Jadi semakin kecil sampling error-nya itu akan semakin baik. Ada salah satu cara dalam menentukan jumlah sampel, dan cara ini dikenal juga dengan rumus Slovin. Ketika suatu saat nanti kita akan melakukan penelitian, tentunya kita juga perlu menetapkan jika kita ingin mengambil metodenya secara sampel, berapa jumlah sampel yang perlu atau dapat kita ambil. Nah, ada salah satu cara penentuannya, yaitu diantaranya adalah rumus Slovin. Rumus Slovin sendiri itu rumusnya seperti ini. N kecil atau besaran sampelnya akan diambil sama dengan N besar atau jumlah populasi yang ada, dibagi dengan dalam kurung 1 ditambah dengan dalam kurung N besar dikali E kuadrat tutup kurung untuk rumus yang N dikali E kuadrat dan tutup kurung untuk rumus yang 1 plus dalam kurung N dikali E kuadrat tutup kurung. Jadi seperti ini. Nah, misalnya dalam sebuah penelitian kita menetapkan derajat kepercayaannya itu 95%. Maka berarti tingkat kesalahan yang ditoleransi itu adalah 5%. Sehingga peneliti dapat menentukan batas minimal sampel yang dapat memenuhi syarat margin of error 5%. Ya, tingkat kesalahannya adalah 5%. Dengan memasukkan margin error tersebut ke dalam rumus Slovin. Sehingga perhitungannya menjadi seperti ini. N sama dengan 1000, ini misalnya jumlah total item yang ada di populasi itu ada 1000 ya. Dibagi 1 ditambah dalam kurung 1000 dikali margin errornya 0,05, kita desimalkan ya dari 5%. 5/100 sama dengan 0,05 pangkat 2 tutup kurung 2 kali. Selanjutnya jika kita hitung 0,05 kuadrat sendiri itu adalah 0,0025. Dan jika kita lanjutkan perhitungannya menjadi 1000 dibagi 1 ditambah hasil dari 1000 dikali 0,0025 sama dengan 2,5. Sehingga didapatlah N sama dengan 1000 dibagi 3,5 sama dengan 285,7143. Dan jika dibulatkan bisa dikatakan besar sampel minimal dari populasi yang beritemkan 1000 untuk margin of errornya sebanyak 5% itu adalah sebesar 268. Sekarang kita akan melihat tentang konsep dari central limit theorem. Nah, central limit theorem ini sendiri adalah satu konsep yang menggambarkan jika sebuah sampel dengan ukuran tertentu dipilih dari populasi manapun, distribusi sampling dari mean sampel kira-kira akan merupakan distribusi normalnya. Maksudnya adalah semakin besar sampel yang diambil, maka kurva yang terbentuk akan semakin terdistribusi normal. Jadi ini merupakan contoh gambaran dari jenis-jenis persebaran data yang ada di dalam populasi. Itu ya. Jadi ada yang bentuknya seperti ini, yang menunjukkan persebaran datanya seperti ini ya. Kemudian ada juga yang seperti ini, ada 4 contoh. Nah, ketika dimasukkan rumus untuk N sama dengan 2, untuk populasi yang persebaran datanya seperti ini ya, yang di bagian pertama, itu akan menghasilkan bisa jadi kurang lebih datanya akan membentuk kurva seperti ini untuk N sama dengan 2. Begitu juga dengan bentuk-bentuk yang lain. Nah, untuk N yang ditambahkan menjadi N sama dengan 6, itu kurang lebih kurvanya akan menjadi seperti ini. Untuk persebaran data populasi yang bentuknya seperti ini ya. Ada yang dari atas terus kemudian datanya berada di titik paling bawah, klimaks yang bawah kemudian naik lagi. Ada yang dari bawah naik gitu, kemudian
konstan pada satu titik tetap, ada yang datanya sama, dan ada yang datanya menurun ya. Nah, ketika dimasukkan N sama dengan 2 dan N sama dengan 6, bentuk-bentuknya akan seperti ini untuk setiap bentuk yang ada di atas. Dan kita bisa lihat ketika N-nya semakin ditambah, kurva akan semakin berbentuk normal. Sehingga ada juga suatu asumsi untuk paling tidak kurva berbentuk distribusi normal, paling tidak N-nya itu harus minimal 30 untuk sebuah penelitian yang akan mengambil data pada suatu populasi. Central Limit Theorem sendiri menyatakan bahwa distribusi sampling mean sampel mendekati distribusi normal seiring dengan bertambahnya ukuran sampel, bagaimanapun bentuk distribusi populasinya. Atau bisa dikatakan ini konsepnya mirip kayak dengan sampling error tadi, semakin banyak sampel yang diambil itu akan semakin mendekati kemiripan dengan populasinya, seperti itu. Jadi menggambarkan bahwa kita sebenarnya untuk dalam mengambil data jangan sampai kurang, intinya seperti itu. Kalaupun kita mau mengambil sampling tidak apa-apa, tetapi harus kita pastikan bahwa sampling itu mewakili representatif dari karakteristik dari populasi yang ada, juga diambil dengan cara yang tepat dan tidak kurang dari minimal yang seharusnya. Dan grafiknya juga tadi menunjukkan bahwa lebih banyak sampel yang diambil, grafik mean sampel kita yang kita buat akan terlihat lebih seperti distribusi normal. Oke teman-teman, jadi itu tentang konsep dari sampling error dan central limit theorem. Untuk pembahasan lebih lanjut, kita akan membahasnya di kelas kita nanti. Ini untuk referensi yang menjadi sumber dari yang kita sudah pelajari di pertemuan ini. Sekian dulu introduction, pemaparan mengenai materi kita di week ke-10 ini, dan selanjutnya kita akan bertemu di kelas untuk contoh-contoh yang lebih lanjut. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Have a good day.